Saudara, konflik bersenjata antara Israel dan Iran telah memasuki babak yang sangat menentukan pasca Amerika Serikat ikut terlibat secara terang-terangan bantu Israel. Benturan militer makin panas dan membuka opsi baru yang memungkinkan krisis di kawasan tersebut. Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua memang dikenal paling ketat pada aturan global, utamanya bagi negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga paling sering melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sehingga apa yang terlihat sekarang adalah sikap parlente Amerika Serikat di mata global. Bukan kali pertama Amerika Serikat bertindak di luar koridor hukum internasional. Invasi ke Irak tahun 2003 juga dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dengan dalil senjata pemusnah massal yang terbukti tidak pernah ditemukan. Laporan Cost of War Project dari Brown University menyebutkan bahwa lebih dari 480.000 orang tewas akibat konflik tersebut. Begitu pula serangan drone Amerika Serikat ke Yaman dan Pakistan yang dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum internasional yang jelas, juga menewaskan ribuan warga sipil. Demikian adalah pola pelanggaran lama yang terus diulang. Faktanya Amerika Serikat langgar aturan main lagi di perang Israel versus Iran tanpa mandat atau persetujuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sebagai tindakan membela diri. Juga agresi militer yang ditunjukkan bisa mengarah pada benturan militer ke skala yang lebih besar. Lantas bagaimana selanjutnya? Saudara, adu kekuatan militer Israel-Iran juga patut dilihat sebagai konflik geopolitik energi, di mana sumber daya alam menjadi pemicu utama perang di sana. Amerika Serikat dan Israel tancap gas, tapi Iran tidak sendiri. Banyak negara bakal bantu Iran habis-habisan kalau Amerika Serikat dan sekutunya paksa perang terbuka di sana. Untuk memahami taruhannya, kita harus ingat bahwa lebih dari 20-22% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, jalur yang dikendalikan Iran. Itu setara dengan 18 hingga 21 juta barel per hari menurut data Energy Information Administration. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Tiongkok sangat bergantung pada jalur ini dengan ketergantungan antara 50-80% dari total impor minyak mereka. Jadi, ketika Selat Hormuz terancam, seluruh peta energi dunia goyah. Minyak dan air adalah komoditas senjata strategis yang juga menentukan hidup mati sebuah negara, termasuk Amerika Serikat. Di sana minyak dunia ada. Tercatat lebih dari 20% pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz, sebuah selat sempit sepanjang 39 km yang dijaga langsung oleh Iran. Pada 22 Juni 2025, Parlemen Iran secara resmi mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan Israel dan Amerika terhadap fasilitas nuklirnya. Hasilnya langsung terasa, harga minyak Brent naik hingga 114 US dollar per barel, tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Negara-negara besar seperti India dan Tiongkok mulai pindah jalur pasokan minyaknya ke Afrika Barat lantaran khawatir krisis energi berkepanjangan. Tak hanya itu, tabrakan 2 kapal tanker di Teluk Oman pada 17 Juni lalu juga sebabkan tumpahan minyak seluas 1.500 hektar menghantam ekosistem laut di wilayah Teluk. Menurut data UNEP, kerusakan akibat tumpahan sebesar itu dapat memusnahkan hingga 60% terumbu karang dan 70% padang lamun dalam radius 10 km. Sebagai pembanding, dalam kasus tumpahan minyak Deepwater Horizon, Amerika Serikat tahun 2010 mencatat ekosistem Teluk Meksiko butuh lebih dari 10 tahun untuk mulai pulih. Hanya dengan satu ancaman saja, Iran bikin dunia panik. Aksi demonstrasi minyak menjadi alat tekanan geopolitik yang lebih mematikan daripada senjata nuklir. Tapi Israel dan Iran juga lambat laun menghadapi tekanan pada air. Keduanya punya masalah sumber air. Di Iran, 74% air tanah telah habis dalam 25 tahun terakhir menurut Iran Water Resources Management Company. Sementara Israel sangat tergantung pada instalasi desalinasi yang menyuplai 60% kebutuhan air nasional. Fasilitas yang sangat rentan bila menjadi target militer.
Kalau perang Israel-Iran picu perang skala besar alias picu perang dunia ketiga, maka harga energi melonjak, utamanya BBM naik, ongkos produksi naik, inflasi makin tinggi. Indonesia kena efeknya meski masih mau main dua kaki. Maka akhirnya satu catatan yang akan tertulis dalam sejarah dunia berikutnya, yakni minyak dan air sebagai peluru diplomasi, sebagai senjata pembunuh massal. Indonesia sendiri meski jauh dari medan perang, tak kebal dari dampaknya. Sekitar 30% kebutuhan BBM kita masih berasal dari impor. Kenaikan 10 US dollar per barel saja bisa mendorong inflasi domestik sebesar 0,3 sampai 0,5% menurut analisis Bank Indonesia. Jika perang Israel dan Iran terus meluas, APBN kita bisa berdarah-darah hanya untuk menutup lonjakan subsidi energi. Bagaimana menurut Anda?